Ya, salam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas FMTI akan menyampaikan hasil review paper dengan judul Do Firms Located in Science and Technology Parks atau STP Enhance Innovation Performance, The Effect of Absorptive Capacity oleh Ubeda, Ortiz de Urbina Criado, dan Mura Valentin pada tahun 2019. Jadi tujuan utama paper ini adalah untuk meneliti apakah keberadaan perusahaan di dalam Science and Technology Parks atau STP benar-benar meningkatkan kinerja inovasi perusahaan serta bagaimana absorptif capacity atau kemampuan perusahaan dalam menyerap pengetahuan dari luar mempengaruhi hubungan tersebut. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Pak Janatul Arif, yang kedua Ibu Indah Purnamasari, yang ketiga saya sendiri Ayu Indriadika, dan keempat Pak Adita Mawasgito. Nah, kami mengerjakan review paper ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi di semester genap 2024-2025. Paper ini kami presentasikan di bawah bimbingan dosen pengampu kami. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmadi Taufik MSc, yang kedua yaitu Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita M Engineering. Selanjutnya, nah, STP atau Taman Sains dan Teknologi adalah fasilitas yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional dengan meningkatkan inovasi. Banyak penelitian telah membahas STP dari berbagai sudut pandang, seperti faktor yang mempengaruhi perusahaan bergabung di STP, kinerja perusahaan di dalamnya, hingga dampaknya pada ekonomi regional. Namun hasil penelitian terkait STP ini terhadap kinerja inovasi perusahaan masih belum konsisten. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi inovasi perusahaan. Yang kedua, bias seleksi karena perusahaan yang sudah inovatif cenderung memilih gabung di STP. Yang ketiga, yaitu sampel penelitian sebelumnya seringkali terbatas pada perusahaan kecil atau berbasis teknologi. Penelitian ini mencoba mengatasi kekurangan tersebut dengan menggunakan data besar sebesar 3.844 perusahaan dan 15.330 observasi, dan fokus pada bagaimana STP ini mempengaruhi kinerja inovasi dengan mempertimbangkan absorptif capacity perusahaan atau kemampuan perusahaan menyerap pengetahuan dari luar. Mengacu pada teori Cohen dan Levinthal 1989, penelitian ini berhipotesis bahwa yang pertama, perusahaan dengan absorptif kapasiti rendah bisa lebih banyak belajar dari SVP dan meningkatkan inovasi. Yang kedua, perusahaan dengan absorptif capacity tinggi justru bisa mengalami pengulangan pengetahuan sehingga manfaat STP ini sendiri berkurang. Dan hasil penelitian mengelompokkan perusahaan menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu pre-catching up firms, eh, yaitu perusahaan berkapasitas rendah. Yang kedua catching up firms, perusahaan berkapasitas menengah. Dan yang ketiga pre-frontier sharing firms atau perusahaan berkapasitas tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak STP terhadap inovasi perusahaan tidak linear dengan sangat dipengaruhi oleh kapasitas absorptif perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang STP dan hubungannya dengan kinerja inovasi perusahaan. Ada dua perspektif utama yang saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu STP meningkatkan inovasi perusahaan. Mereka mempunyai akses lebih eh, ke sumber daya inovasi seperti kolaborasi dengan universitas dan perusahaan lain. Yang kedua, STP itu juga bisa berfungsi sebagai inkubator teknologi di mana mereka membantu perusahaan lebih cepat mengembangkan produk baru dengan bantuan pendanaan dan jaringan industri. Yang kedua yaitu efek STP itu tidak selalu signifikan. Nah, hal ini eh, menurut studi dikatakan tidak ada perbedaan besar antara perusahaan di dalam dan di luar STP baik dari segi inovasi maupun kinerja keuangan. Yang kedua, ada perusahaan yang bergabung dengan STP bukan karena ingin berinovasi, tapi hanya ingin mendapatkan subsidi atau lokasi strategis.
Selanjutnya yaitu faktor lain seperti kapasitas absorptif perusahaan atau kemampuan menyerap pengetahuan yang juga sangat mempengaruhi apakah mereka bisa sukses berinovasi atau tidak. Nah, kesimpulan dari penelitian sebelumnya bahwa hasil penelitian masih bervariasi. Ada yang menunjukkan STP efektif, ada juga yang tidak. Nah, dampak STP sangat bergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri, seperti kapasitas R&D dan kualitas sumber daya manusianya. Next slide. Nah, apa itu kapasitas absorptif? Nah, kapasitas absorptif itu seperti kemampuan sebuah perusahaan untuk belajar hal baru dari luar, lalu menggunakan ilmu itu supaya bisa membuat produk atau jasa yang lebih bagus dan lebih inovatif. Jadi, perusahaan harus bisa mengenali, menyerap, dan memakai pengetahuan baru dari luar perusahaan. Nah, kenapa kapasitas absorptif itu penting? Nah, kalau perusahaan punya kapasitas absorptif yang bagus, mereka lebih pintar memanfaatkan fasilitas dan ilmu yang ada di Science dan Technology Park atau SDP. Biasanya kemampuan ini datang dari pengalaman melakukan riset R&D, invest teknologi, dan punya tenaga kerja yang ahli. Selanjutnya, mereka juga bisa memanfaatkan pengetahuan baru yang tersebar di SDP yang disebut dengan knowledge spillover. Kemudian ada tiga jenis perusahaan berdasarkan kapasitas absorptif yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu packaging up firms, di mana perusahaan yang berkapasitas belajarnya masih rendah itu jadi belum bisa mendapatkan banyak manfaat dari SDP. Yang kedua, catching up firms, perusahaan yang kapasitas belajarnya sedang, mereka mulai bisa belajar dan berkembang. Dan ketiga, pre-frontier sharing firms, perusahaan yang kapasitas belajarnya tinggi, sudah sangat pintar, tapi kadang malah tidak terlalu butuh ilmu dari SDP. Nah, berikut adalah beberapa kendala dalam penelitian ini, khususnya yang menggunakan analisis regresi, yaitu adanya autokorelasi, adanya tanpa normalitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu autokorelasi. Nah, autokorelasi ini adalah kesalahan yang bersambung terus-menerus antar waktu lampau dan saat ini. Autokorelasi ini terjadi ketika kesalahan error dalam data saling berhubungan antar waktu. Contohnya dalam konteks inovasi perusahaan. Keputusan inovasi di tahun ini mungkin dipengaruhi oleh keputusan inovasi di tahun sebelumnya. Kenapa ini penting? Jika autokorelasi tidak diperbaiki, maka hasil analisis bisa menjadi tidak akurat karena kesalahan di masa lalu terus mempengaruhi hasil di masa depan. Yang kedua yaitu tidak adanya normalitas atau tanpa normalitas, yang artinya data hasilnya itu tidak rata atau tidak normal. Normalitas artinya distribusi data error. Kita harus berbentuk normal seperti bentuk lonceng. Masalahnya apa? Dalam kenyataannya tidak semua perusahaan punya tingkat inovasi yang sama. Ada yang sangat inovatif, ada yang tidak inovatif sama sekali. Ini membuat data menjadi tidak normal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, jika normalitas tidak terpenuhi, hasil regresi ini bisa menyesatkan dan tidak valid. Selanjutnya yaitu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah kesalahan di data eh, yang tidak punya variasi yang sama. Heteroskedastisitas terjadi ketika variasi kesalahan atau error tidak konsisten di seluruh data. Contoh mudahnya, perusahaan besar mungkin punya variasi inovasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Sedangkan prediksi di tiap perusahaan jadi tidak seragam. Dampaknya apa? Jika heteroskedastisitas tidak diperbaiki, hasil analisis ini bisa jadi bias atau tidak dipercaya. Nah, kesimpulannya, ketiga masalah ini, autokorelasi, tanpa normalitas, dan heteroskedastisitas, harus diperhatikan dan diperbaiki agar hasil, hasil penelitian benar-benar valid dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Solusi pertama adalah menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS. Yang fungsinya apa? GLS ini untuk digunakan mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu autokorelasi, kesalahan data yang saling berhubungan tadi antar waktu ya, dan heteroskedastisitas atau variasi kesalahan yang tidak sama.
Nah, dengan GLS kita bisa mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat dan stabil. Karena metode ini tuh menyesuaikan data agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir. Nah, solusi kedua adalah menggunakan two-part model untuk mengatasi masalah tanpa normalitas. Nah, bagaimana caranya two-part model dilakukan dalam dua tahap ini? Eh, yang pertama yaitu tahap menggunakan Probit model untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan akan berinovasi atau tidak. Yang kedua yaitu tahap Tobit model untuk mengukur seberapa besar tingkat inovasi pada perusahaan yang sudah pasti berinovasi ya. Nah, dengan model ini kita bisa menangani data yang distribusinya tidak normal. Jadi hasil penelitian tetap valid dan tidak menyesatkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Indah. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang kami review pada tugas ini. Ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama terkait sampel penelitiannya itu sendiri. Sampel penelitian di sini yang pertama ada sumber data. Jadi yang menulis jurnal ini menggunakan sumber data yang berasal dari survei teknologi Technological Innovation Panel dan dilakukan di Spanish National Statistics Institute dari tahun 2008 ke 2011. Kemudian untuk jenis surveinya sendiri, mereka melakukan survei panel untuk mempelajari aktivitas inovasi perusahaan khususnya di Spanyol. Kemudian sampel yang digunakan di sini di penelitian atau jurnal yang kami review itu terdapat total 3.844 perusahaan di mana 345 itu berada di lokasi STP ini dan sebanyak 3.499 perusahaan di luar STP. Nah, yang di luar STP ini berfungsi sebagai kelompok kontrol dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat adalah kriteria pemilihan perusahaan. Nah, di sini dipilih beberapa perusahaan yang mencakup kriteria diantaranya yaitu minimal beroperasi selama 3 tahun atau lebih. Nah, tujuannya itu untuk mengontrol adanya perbedaan perilaku antara perusahaan startup dan juga perusahaan yang sudah lebih lama beroperasi sehingga penelitiannya bisa lebih akurat. Kemudian selanjutnya terkait dengan variabel penelitian yang digunakan. Di sini ada 5 variabel yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah variabel dependen. Di sini terdiri dari kinerja inovasi perusahaan yang diukur dengan 2 cara. Pertama, terhadap proporsi pendapatan yang berasal dari produk baru. Kemudian yang kedua itu diukur dengan probabilitas perusahaan mengembangkan inovasi produk baru. Itu yang menjadi variabel dependennya. Kemudian yang kedua adalah variabel perlakuan. Nah, di sini didefinisikan sebagai variabel biner ya terhadap perusahaan yang diteliti. Diberikan angka 1 untuk perusahaan yang berada di STP, di dalam STP itu sendiri. Kemudian diberi angka 0 untuk perusahaan yang berada di luar STP. Tujuannya untuk melihat perusahaan di dalam STP ini apakah memiliki kinerja inovasi yang lebih baik dibandingkan di luar STP. Itu yang menjadi tujuan dari variabel ini. Kemudian ada juga variabel moderasi. Nah, di sini variabelnya adalah kapasitas absorptif itu sendiri yang sedang diteliti dengan indikator yang pertama investasi dalam R&D, kemudian ada juga jumlah karyawan dengan gelar PhD, ini lebih ke manpower-nya gitu ya. Kemudian ada juga pendanaan publik untuk R&D. Kemudian yang keempat adalah variabel instrumental. Nah, di sini ada 3 kategori variabel instrumental. Yang pertama itu adalah jumlah STP di wilayah perusahaan, kemudian ada juga luas STP di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apakah pemerintah daerah memiliki kebijakan yang mendukung STP. Kemudian untuk variabel kontrolnya itu ada total 5 ya. Yang pertama itu ukuran perusahaannya, kemudian usia perusahaan selama beroperasi gitu, kemudian ada juga tingkat ekspor, ada industri tempat perusahaan beroperasi dan juga kepemilikan paten terkait perusahaan. Itu ya adalah variabel-variabel yang diukur selama penelitian ini berlangsung. Kemudian selanjutnya
Nah, ada juga metode empiris yang dibahas dalam penelitian ini, di mana metode empiris ada 3 poin yang dibahas ya. Yang pertama terkait perbandingan perusahaan, kemudian terkait bias seleksi atau endogenitas, dan juga terkait hubungan non-linear. Nah, untuk perbandingan perusahaan itu sendiri, di dalam penelitian ini tuh dibentuk 2 kelompok perusahaan untuk dianalisa. Yang pertama itu dimasukkan dalam treatment group, yaitu perusahaan yang berada di dalam STP itu sendiri, kemudian control group, yaitu perusahaan yang berada di luar STP. Pendekatan metodologi yang digunakan untuk menganalisa perbandingan perusahaan ini menggunakan average treatment effect, yaitu untuk mengukur dampak lokasi STP terhadap kinerja inovasi perusahaan. Nah, average treatment effect ini dihitung sebagai perbedaan rata-rata antara hasil perusahaan di STP dan hasil yang akan mereka dapatkan jika mereka berada di luar STP. Tantangannya ada juga di dalam estimasi average treatment effect ini, yaitu yang pertama, hasil perusahaan jika mereka berada di luar STP tidak dapat diamati langsung. Yang kedua, digunakan kontrol sampel untuk mendekati kondisi tersebut. Kemudian terkait poin yang kedua, yaitu bias seleksi atau endogenitas. Masalahnya itu adalah perusahaan yang masuk ke dalam STP ini bukan dipilih secara acak gitu ya oleh penelitian ini, tapi sudah ditentukan. Nah, ini membuat sulit juga untuk menentukan apakah STP ini benar-benar meningkatkan inovasi atau hanya menarik perusahaan justru yang sudah inovatif gitu. Nah, perusahaan dengan kapasitas finansial kuat juga lebih mungkin bergabung dengan STP, bukan hanya karena faktor ilmiah. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan yang digunakan untuk bias seleksi atau endogenitas ini ada 3, yaitu fungsi kontrol tadi untuk menangani masalah endogenitas dengan memasukkan keputusan masuk STP dalam model regresi, kemudian ada model probit tahap pertama untuk mengestimasi probabilitas masuk STP, kemudian model probit tahap kedua juga residual dari model probit dimasukkan dalam regresi inovasi untuk mengoreksi bias. Kemudian metode empiris yang ketiga yaitu hubungan non-linear. Nah, untuk mengatasi hubungan non-linear ini digunakan metode threshold regression analysis dalam penelitian ini. Fungsinya untuk mengidentifikasi hubungan non-linear antara lokasi di STP dan juga peningkatan kinerja inovasi. Hubungan non-linear ini yang menggunakan nama juga threshold ya, threshold regression analysis, artinya ada ambang batas. Ambang batas dalam penelitian ini sudah ditentukan bahwa batas bawahnya itu adalah minus 0,392 dan batas atasnya itu adalah 0,102. Nah, dari ambang batas itu kemudian ditentukan 3 kategori perusahaan. Yang pertama, jika dia berada di bawah minus 0,392, dia akan masuk kategori pre-catching up firms, yaitu kapasitas absorptif rendah, inovasi juga rendah. Kemudian yang berada di antara minus 0,392 hingga batas atasnya yaitu 0,102, perusahaan tersebut akan dikategorikan menjadi catching up firms, yaitu kapasitas absorptif sedang paling mendapat manfaat dari STP ini. Kemudian kategori yang ketiga yaitu di atas 0,102. Di sini dikategorikan sebagai pre-frontier sharing firms, yaitu perusahaan yang memiliki kapasitas absorptif tinggi, manfaat dari STP berkurang karena duplikasi pengetahuan, seperti yang dijelaskan Mbak Ayu sebelumnya. Selanjutnya, nah kemudian terkait metode penelitian di sini ada metode estimasi yang dilakukan oleh peneliti di mana ada 3 poin. Yang pertama itu adalah data panel yang pendek. Nah, di sini terkait data panel yang pendek itu digunakan hanya memiliki 4 periode observasi setiap perusahaan itu. Dalam kasus di penelitian ini, fixed effect model tidak konsisten untuk mengestimasi efek yang tidak teramati. Nah, solusi untuk case data panel yang pendek ini digunakan adalah random effect model, dipilih sebagai alternatif karena lebih sesuai untuk data panel yang pendek. Kemudian poin yang kedua yaitu terkait variabel dependent atau variabel yang sedang disensor ya. Dalam penelitian ini itu terdapat 49,47 observasi yang tidak memiliki produk baru dalam portofolio.
Kemudian ada juga sejumlah 633 observasi memiliki nilai di atas 0,693. Nah, variabel ini dinyatakan bersifat double sensor. Metode yang paling tepat untuk estimasi ini menurut penelitian adalah double sensor Tobit model untuk menangani variabel inovasi yang terbatas. Kemudian terkait autokorelasi tanpa normalitas dan heterokedastisitas. Nah, di sini diatasi dengan JLS ya untuk autokorelasi dan heteroskedastisitas. Kemudian untuk yang tanpa normalitas ditangani oleh two-part model tadi. Kurang lebih itu untuk metode penelitian dalam jurnal ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya untuk poin hasil dan diskusi. Baik, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil penelitian dan diskusi. Next. Oke. Hasil dari riset ini untuk perusahaan yang berlokasi di STP, Science and Technology Parks, lebih inovatif dibandingkan dengan perusahaan di luar STP dengan mempertimbangkan kapasitas absorptif seperti yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Selanjutnya, untuk pengembangan produk baru, perusahaan di STP memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan produk baru dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berlokasi di STP atau di luar STP. Selanjutnya, proporsi pendapatan tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi pendapatan yang berasal dari produk inovasi. Selanjutnya, perbandingan antara inovasi dan profit yang didapat perusahaan, walaupun STP ini membantu dalam pengembangan inovasi, hal ini tidak serta-merta meningkatkan keuntungan atau profit atau keberhasilan pasar dari inovasi tersebut. Selanjutnya, peran kapasitas absorptif dalam inovasi STP ini sesuai dengan hasil threshold regression yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 3 kelompok. Yang pertama, pre-frontier sharing firms atau perusahaan dengan kapasitas absorptif yang tinggi. Perusahaan dengan kapasitas absorptif tinggi memiliki duplikasi pengetahuan sehingga manfaat dari STP menjadi berkurang. Perusahaan ini sudah memiliki akses ke sumber daya inovasi yang serupa dengan yang ditawarkan STP. Selanjutnya, perusahaan yang kedua adalah catching up firms atau perusahaan dengan kapasitas absorptif menengah. Kelompok ini mendapatkan manfaat paling besar dari STP. Yang selanjutnya, mereka juga memiliki kapasitas yang cukup untuk mengakses dan mengadopsi teknologi serta inovasi dari lingkungan STP. Yang ketiga, pre-catching up firms atau perusahaan dengan kapasitas absorptif yang rendah. Perusahaan dalam kelompok ini tidak memperoleh manfaat yang signifikan dari STP. Mereka kesulitan dalam menyerap dan menerapkan pengetahuan yang tersedia di STP. Selanjutnya, masalah bias seleksi atau endogenitas yang perlu diperbaiki dalam fungsi kontrol. Hal ini menimbulkan bias seleksi di mana perusahaan yang memilih STP cenderung sudah lebih inovatif ya. Sehingga sulit ya menentukan apakah STP ini benar-benar meningkatkan inovasi atau hanya menarik memang perusahaan yang sudah sejak awal sudah inovatif. Jadi terjadi bias seleksi seperti itu. Jadi kita benar-benar belum bisa menentukan apakah memang STP ini mampu meningkatkan inovasi atau memang perusahaannya sebelumnya memang sudah inovatif, tambah inovatif seperti itu. Next, implikasi atau dampak penting terkait adanya STP ini ada 3 stakeholder yang mendapat dampak. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah perlu lebih selektif ya dalam mendukung STP dan mengalokasikan sumber daya ke perusahaan yang benar-benar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, program pengembangan kapasitas absorptif bagi perusahaan kecil dan menengah seperti UMKM bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas STP tersebut.
Selanjutnya, dampak penting bagi perusahaan, perusahaan harus mengevaluasi apakah STP tersebut benar-benar cocok untuk strategi inovasi, karena tidak setiap perusahaan bisa menerapkan strategi yang sesuai dengan kapasitas absorptifnya mereka. Bagi perusahaan yang kapasitas absorptifnya mereka rendah, masuk ke STP mungkin tidak akan memberikan banyak manfaat tanpa investasi R&D mereka. Jadi perlu disesuaikan kapasitas absorptif dari tiap perusahaan dengan penyerapannya seperti itu. Selanjutnya, pengelola STP sebaiknya STP ini memilih perusahaan yang kapasitas absorptifnya menengah karena hasil inovasinya bisa optimal daripada perusahaan yang sebelumnya. Selanjutnya, fasilitas di SCTP harus lebih diarahkan untuk mendukung UMKM agar mereka bisa berkembang dan memanfaatkan ekosistem inovasi secara lebih efektif. Itu sekian pembahasan hasil dan diskusi akan dilanjutkan rekan kami, Mas Arief, silakan, kami persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Jadi kesimpulan dari review jurnal yang dilakukan oleh kelompok kami bahwa keberadaan dari Science and Technology Parks atau STP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal yang pertama adalah sharing pengetahuan, yang kedua mendapatkan akses pendanaan untuk inovasi dan meningkatkan cerita dari brand. Namun manfaat-manfaat tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika perusahaan memiliki kapasitas absorptif yang baik yang diperoleh melalui pengalaman inovasi sebelumnya. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya bahwa tadi ada 3 kategori dari perusahaan. Yang pertama adalah pre-frontier sharing firms, catching up firms, dan pre-catching up firms. Kapasitas absorptif adalah kemampuan perusahaan untuk mengakses pengetahuan baru, mengasimilasi dan mengubah pengetahuan, serta memanfaatkannya untuk melakukan inovasi. Insight yang kami peroleh dari review jurnal terkait dengan STP ini adalah yang pertama terkait dengan paradoks STP, bahwa tidak semua perusahaan mendapat manfaat dari keanggotaan STP. Hanya yang memiliki kapasitas absorptif menengah hingga tinggi yang dapat memanfaatkan ekosistem inovasi. Kemudian kebijakan inovasi yang memiliki target. Pemerintah perlu menyusun kebijakan berbasis insentif yang mendorong pertumbuhan kapasitas inovatif sebelum mendorong perusahaan masuk ke ekosistem STP. Kemudian melakukan pemilihan perusahaan dengan selektif, bahwa manajer STP harus menyusun kriteria penerimaan yang mempertimbangkan kapasitas absorptif dari perusahaan agar keberadaan mereka memberikan nilai tambah atau added value. Di dalam penulisan jurnal ini, kami mencoba menuliskan rekomendasi lanjutan untuk bisa memperkaya penelitian. Yang pertama adalah untuk menggunakan data dari berbagai negara atau sektor industri untuk memvalidasi pemodelan atau analisis yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah menganalisis faktor tambahan seperti return on public subsidies, paten, dan kerjasama inovasi, serta mempertimbangkan variabel baru seperti knowledge conversion capability untuk melengkapi model kapasitas absorptif. Demikian review jurnal yang kelompok kami lakukan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Ayu untuk closing. Ya, baik teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah presentasi dari kami mengenai paper review yang berjudul Do Firms Located in Science and Technology Parks Enhance Innovation Performance, The Effect of Absorptive Capacity. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman semua. Kami juga terbuka untuk diskusi, kritik, atau pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan waktunya kami sampaikan terima kasih.